Di sisi lain, dosen-dosen yang di Unikarta ini banyak relasi. Halo, Assalamualaikum, Mas Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sundek, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ini suara saya jelas kan? Jelas. Di sini jelas banget. Ya, ini lama ya kita nggak ketemu. Udah berapa tahun ya? 4 tahun. Lama juga ya. Tambah sukses kamu ya. Amin. Sekarang kerja di mana nih? Masih tetap di Kalsel, di PT Pribumi Citra Megah Utama. Mas Slamet ini alumni Fakultas Teknik Program Studi Teknik Pertambangan ya. Jadi beliau ini lulus angkatan ya, masuk angkatan 2012. Nah, sebagai alumni yang sukses bekerja di perusahaan tambang. Gimana? Amin. Dikatakan sukses sama Pak dosenku yang terbaik ini. Amin. Ya, kalau pengalaman Pak ya, selama saya kuliah di kampus itu alhamdulillah banyak ilmu lah yang aku dapetin. Memang background saya bukan dari tambang ya Pak. Oke. Sebenarnya saya ke tambang itu terpaksa. Seperti gini. Iya, terpaksa. Dulu waktu kerja sebelum ke tambang, sebelum kuliah saya kan sudah kerja. Oke. Nah, waktu itu cuma di bagian kantor lah. Istilahnya staf GA lah. Tapi di tambang juga. Tambang juga. Cuman ada yang bikin sakit hati nih saya. Gimana nih? Diungkapin gimana nih? Kalau orang GA itu disepelekan, Pak. Oh gitu. Iya. Ya nggak semuanya ya, tetapi pengalaman selama di tempat kerja saya dulu seperti itu. Dan arti gini, dalam tanda kutip disepelekan. Ketika ada bagian divisi engineer meminta sesuatu lah untuk kebutuhan, itu realisasinya satu dua hari sudah realisasi. Tapi ketika dari GA yang meminta, itu nunggu berkali-kali mintanya baru bisa realisasi. Itu yang bikin saya sakit hati. Kenapa permintaan dari divisi engineer itu langsung realisasi sama pimpinan, di-approve sama pimpinan. Saya harus bisa jadi engineer. Itu tujuan saya. Saya mau balas dendam dulu, saya nggak disepelekan. Oh gitu ya? Iya betul. Itu salah satu motivasi saya. Terkait masalah kuliah di Unikarta ini memang sangat terbantu sekali Pak. Pertama dari kurikulumnya yang available, mengikuti perkembangan dari dunia tambang itu sendiri. Kedua, dosen-dosennya ya cukup inilah berpengalaman. Dia backgroundnya memang akademisi tapi juga dia praktisi. Kebanyakan dia bukan sekedar akademisi aja, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu mengena gitu. Ke dunia kerja itu mengena. Di sisi lain, dosen-dosen yang di Unikarta ini banyak relasi. Sebagai contoh, saya nggak bingung nyari tempat PKL, saya juga nggak bingung mencari tempat untuk skripsi. Oke. Alhamdulillah ya, saya direkomendasi terus sama bapak-bapak dosen yang ada di Unikarta. Terima kasih, saya ucapkan semuanya. Oke. Waktu magang dulu, saya direkomendasikan sama salah satu dosen di Unikarta itu ke perusahaan Kitadin, dan yang direkomendasikan itu nggak main-main perusahaannya Pak, besar semua. Iya. Nah, waktu itu saya direkomendasikan di Kitadin waktu magang. Yang kedua waktu skripsi saya direkomendasikan di Rinjani. Dan alhamdulillah atas rekomendasi itu saya bisa menjalankan kegiatan di perusahaan itu dan membawa nama baik dari universitas. Dan bahkan sampai saya ditawarin kerja waktu itu. Di Rinjani ya? Iya. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita memang benar-benar fokus ya, kemudian otomatis bisa kok, apalagi menjalin relasi ya. Ya, dari relasi itu dari tempat kuliah sebenarnya. Betul.
Unikarta tadi yang disampaikan betul ya. Semua dosen yang ada di Unikarta, khususnya di teknik pertambangan, dari dekan ya, dari dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, semua memang beliau orang-orang expert dan dikenal di mana-mana. Mungkin di Kaltim sudah nggak asing lagi nama beliau karena banyak bermain di profesional. Dari sisi apa namanya link ya ke perusahaan sangat mudah sekali mahasiswa untuk melakukan PKL. Tapi kalau kondisinya pandemi kayak gini kita juga masih kebingungan nih. Perusahaan yang enggan menerima mahasiswa kita. Betul. Kita sebenarnya sudah menyiapkan standar COVID kepada mahasiswa bagi yang akan melakukan praktek kerja. Tapi kami juga tetap melakukan beberapa simulasi ya terkait rencana mahasiswa yang akan PKL. Kita lakukan misalkan mengikuti webinar terkait perencanaan tambang misalkan. Ada beberapa sesi, itu juga bisa dilakukan konversi berapa jam, kemudian nanti diminta mahasiswa untuk membuat suatu report atau hasil webinar tadi. Nah, terus yang berikutnya ini kan sampean sudah udah sukses lah. Kalau menurut saya sih udah sukses karena udah udah bisa mandiri ya, apalagi kerjanya di Departemen Engineering sudah sesuai dengan cita-cita yang tadi disampaikan. Kemarin sebelum diterima di perusahaan, kira-kira waktu tunggu setelah lulus itu kemarin berapa bulan ya? Waktu tunggu kemarin, nah itu juga yang perlu saya garis bawahi. Saya kerja pertama itu direkomendasikan juga, Pak. Jadi ada salah satu dosen juga merekomendasikan ke perusahaan A, dan pada waktu itu perusahaan A itu sudah menseleksi 10 orang. Ternyata cuma 1 yang dikabulkan. Dan itu alokasi perusahaan itu sebenarnya untuk lokal. Tetapi karena mungkin alhamdulillah saya memenuhi kriteria dari perusahaan tersebut, jadi buat ini kunci sukses nih. Kan tadi udah jaringan direkomendasikan oleh teman-teman gitu ya, bisa dibantu. Tapi yang membuat kamu sukses masuk ke perusahaan tambang, siapa tahu ini alumni kita yang belum dapat kerjaan nih, ada nggak kunci atau kiat-kiat supaya ketika masuk perusahaan itu seperti ini loh strateginya gitu. Sebenarnya benar kata Pak Sudik tadi, kita bangun mulai dari bangku kuliah, Pak. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita nanti melangkah ke dunia industri itu harus kita persiapkan dulu. Jadi kita jadi output itu output yang siap pakai, jangan outputnya masih belajar. Ya betul. Itu aja sih, dan yang utama niat, Pak, karena memang dari awal saya sudah mengawali kuliah itu memang niat saya bulat dan saya punya target, saya tidak boleh lebih dari 4 tahun, dan alhamdulillah 3 tahun 9 bulan ya. Waktu itu kan Pak Sundek sendiri yang pembinanya ya, dosen pembimbing 3 tahun 9 bulan akhirnya saya bisa. Karena kalau saya lihat kamu kan dilihat dari nilai akademis, kemudian dilihat dari semangatnya, saya lihat ini mampu gitu. Kenapa nggak kayak mahasiswa ini saya percepat gitu. Jadi dan itu kadang-kadang menilai hanya dari nilai akademisi saja, tapi punya feel untuk menilai mahasiswa itu dari kemauan, semangat. Ini mau belajar keras nih anak ini, itu baru kita kasih. Betul. Tapi kalau saya lihat kamu kan memang kamu pekerja keras gitu, kamu mau belajar keras gitu. Makanya wah ini anak ini bisa gitu. Dimanapun kalau kita serius, fokus, mau kerja dimanapun, mau di luar daerah kah, mau di daerah sendiri kah, orang akan terima kita. Yang penting kita kerja baik gitu. Betul. Terus pengalaman kerja nih, ini sedikit saja pengalaman kerja kamu selama di site ini
Sebelum ke sini ke mana dulu? Ke perusahaan mana dulu? Sebelum ke Kalsel? Kemarin sempat di perusahaan Kaltim itu aja di MGE yang salah LG Group itu. Berapa tahun? Terus, sebentar aja itu Pak, nggak nyampein, langsung ditarik ke Kalsel ini. Di situ kita, saya engineer-nya di situ. Cuman nggak berapa lama saya ditarik ke Kalsel. Itu awalnya itu di perusahaan masih Jomin Group. Salah satu perusahaan yang di Kalsel lah, yang mungkin punya nama di Kalsel lah. Di situ saya jadi engineer berapa tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun dari junior jadi subten, dan akhirnya sekarang saya diberi kepercayaan lagi sama perusahaan untuk, kemarin sempat bukan 2 perusahaan, satu engineer, satunya dipercaya jadi KTT. Tapi sekarang sudah tinggal satu, tinggal di KTT-nya. Jadi sekarang berarti jabat KTT, Kepala Teknik Tambang. Betul. Jadi yang dikatakan Pak Sundek tadi, balas dendam saya sudah terpenuhi, itu betul. tapi saya cukup bangga bimbingan saya yang sukses menjadi Kepala Teknik Tambang nih. Ini saya cukup mengapresiasi kamu ya. Jadi semakin bagus lah kamu lah, semakin mantep gitu ya. Cuman perlu diingat karena tanggung jawab KTT itu sangat besar sekali. Walaupun gajinya besar, tapi tanggung jawab yang paling penting ya, tanggung jawab yang paling penting. Saran saya itu kerja yang baik, ikuti kaidah good mining practice atau bagaimana mengelola tambang yang baik dan benar. Saya kira kalau tambang itu dikelola dengan baik dan benar, otomatis itu bisa membantu pembangunan yang berkelanjutan. Nah, salah satunya peran Kepala Teknik Tambang ini yang perlu didorong ya. Saya akan coba mendorong teman-teman alumni kita yang menjabat, apalagi yang posisinya kalau di set itu paling tinggi ya. Betul. Yang bisa mengambil kebijakan bagaimana tambang ini akan diarahkan kemana. Oke, sukses buat selamat. Terakhir, kiat sukses ada berapa poin menurut kamu? Kuncinya cuma satu sih Pak, niat. Pertama niat itu dulu. Pertama itu niat, dan moto saya maksimalkan dulu apa yang akan nantinya akan saya raih. Jadi proses ini saya perjuangkan dulu semaksimal mungkin. Perkara nanti hasilnya jangan dipikir. Tapi insya Allah saya yakin hasil tidak akan jauh-jauh dari proses kita. Kalau proses kita itu cuma main-main, hasilnya juga mungkin. Tapi kalau proses kita itu beneran, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan niat yang benar, insya Allah hasilnya juga akan membuahkan nilai yang baik nantinya. Itu aja sih menurut saya. Oke. Terus untuk pesan untuk teman-teman pengelola di prodi tambang supaya lebih maju lah ke depan, apa kira-kira pesannya? Selama ini sih menurut saya sudah baik nih Pak, untuk semua staff sama Bapak Ibu dosen yang di sana sudah baik dalam hal memberikan materi, juga sudah istilahnya penyampaiannya tuh bagus. Enggak, kadang-kadang ada nih, mohon maaf, dosen yang seolah-olah saya ini dosen loh, jangan kamu anggap sebagai teman, kayak teman. Tapi di situ, di karakter di Unikata itu alhamdulillah dosennya tidak seperti itu. Jadi mahasiswa yang belajar ini lebih nyaman, lebih rileks, dan ilmunya lebih terserap dengan baik dengan segala kemampuan yang dimiliki dari staf pengajar yang di Unikata, karena beliau juga sudah lama juga terjun di dunia tambang sebelumnya di dosen. Jadi transfer ilmunya juga lebih mengena ke kita. Dan untuk kedepannya ya, kan sekarang saya sudah 4 tahun nih Pak, ya, jadi perkembangan seperti apa di Unikata saya mungkin belum tahu secara detail. Yang jelas saya berharap untuk pengelola khususnya Fatek ya,
termasuk Pak Sundek, salah satu penggagas ini bagus sekali Pak. Sampai jadi ketua Perhapi untuk Ukar itu, wow sudah. Jadi ini semua pertambangan Indonesia supaya lebih bagus. Betul. Dan yang saya lihat dari beberapa media sosial dan sebagainya, Pak Sundek membawa arah kampus kita itu bagus banget Pak. Jadi ide-ide kreatif cemerlang dari Pak Sundek itu saya salut, saya akui. Ya, mantap. Mudah-mudahan Fakultas Teknik terus berkembang, terus bisa memberikan hal-hal positif untuk kawan-kawan yang sedang menuntut ilmu di sana, dan mudah-mudahan outputnya juga yang saya bilang tadi siap pakai, itu aja intinya. Bukan harus belajar lagi, tapi siap pakai. Oke, terima kasih Mas Slamet. Ya, lalu mungkin pertemuan hari ini cukup ya, pertemuan kali ini cukup. Tapi saya berharap nanti ada misalkan Mas Slamet ada meluangkan waktu lah untuk kita berbagi sharing dengan teman-teman mahasiswa langsung ya. Mungkin kan webinar atau seminar atau kuliah umum gitu ya. Jadi mudah-mudahan kamu nanti bersedia lah untuk sharing dengan mahasiswa. Oke, mungkin saya kira cukup. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk sharing-sharing dengan kami ya, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan alumni semua. Jadi terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.